Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Banjeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Avesham. Skor IMDb-nya 8,0. Film ini dibintangi aktor Mollywood Fahad Fazil dan disutradarai oleh Jitu Madhavan. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Aju, Bibi, dan Shantan adalah mahasiswa baru. Rangga adalah seorang preman. Suatu hari di universitas di kota Bangalore, 3 orang mahasiswa baru jurusan penerbangan bernama Aju, Bibi, dan Shantan diantar orang tua mereka ke kampus. Mereka bertiga berasal dari provinsi Kerala. Orang tua mereka bangga karena putra mereka bisa kuliah di universitas favorit. Orang tua mereka berharap putra-putra mereka akan menjadi engineer penerbangan yang sukses. Setelah mengurus administrasi, mereka bertiga membawa barang-barang mereka ke kos-kosan. Karena mereka berada di satu kamar, mereka bertiga berkenalan dan langsung akrab. Ibunda Bibi mengobrol dengan Shantan. Ibunda Bibi mengatakan Bibi bercerita banyak tentang Shantan. Shantan bingung mendengar hal itu, padahal ia dan Bibi baru saja berkenalan. Ternyata Ibunda Bibi menganggap semua orang adalah teman Bibi. Setelah mengantar putranya, orang tua Aju, Bibi, dan Shantan kembali pulang. Malam hari, Aju, Bibi, Shantan, dan mahasiswa baru lainnya yang berada di satu kos-kosan minum bersama. Mereka semua berjumlah 22 orang. Mereka semua berkenalan satu sama lain. Besok pagi, perkuliahan dimulai. Beberapa orang mahasiswa baru dipelonco oleh seniornya. Para mahasiswa baru disiksa dan diperlakukan tidak semestinya. Mereka diperlakukan di depan para mahasiswa lainnya. Akibatnya, para mahasiswa baru itu tidak bisa fokus belajar. Suatu hari, ketika para mahasiswa baru berkumpul, tiba-tiba mahasiswa senior datang dan memukul para mahasiswa baru. Para mahasiswa senior itu adalah Kuti dan gengnya. Kuti dan gengnya sangat ditakuti di kampus. Malam hari di kos-kosan, para mahasiswa baru berkumpul bersama. Salah satu mahasiswa baru mengeluh sakit setelah dipukul oleh Kuti dan gengnya. Sembari membuat telur di atas setrika, Aju mengatakan perpeloncoan ini harus segera dihentikan. Kita sebagai mahasiswa baru tidak boleh takut kepada senior. Mulai sekarang kita tidak boleh takut kepada Kuti dan gengnya. Mulai sekarang kita semua harus bersatu. Besok pagi, Aju, Bibi, Shantan, dan mahasiswa baru lainnya berangkat ke kampus bersama. Mahasiswa senior tidak suka melihat kekompakan para mahasiswa baru. Mahasiswa senior mengincar Shantan yang selalu tersenyum. Sore hari, Kuti dan temannya menghampiri kos-kosan Shantan. Kuti dan temannya menyuruh Shantan untuk ikut ke base camp senior. Aju dan Bibi menghadang Kuti dan menyuruh Kuti untuk pergi. Kuti kesal kepada Aju, Bibi, dan Shantan. Kuti dan temannya lalu kembali pulang. Aju, Bibi, dan Shantan rapat bersama teman-teman kosnya. Aju yakin malam ini Kuti dan gengnya akan mendatangi kos mereka. Karena itu mereka semua harus bersiap. Aju, Bibi, Shantan, dan teman-temannya mengumpulkan kayu untuk bersiap bertarung melawan Kuti dan gengnya. Malam hari, salah satu teman Aju berjaga di balkon kos-kosan. Mereka semua bersiap-siap. Beberapa jam kemudian, Kuti dan gengnya mendatangi kos-kosan mereka. Kuti menyuruh Aju, Bibi, dan Shantan melepas pakaian mereka. Kuti lalu memasukkan mereka bertiga ke dalam mobil. Mereka bertiga kemudian dibawa ke base camp senior. Setibanya di base camp, Aju, Bibi, dan Shantan dipukuli oleh para senior. Mereka bertiga terluka dan kelelahan. Pagi hari, Kuti memukuli Aju, Bibi, dan Shantan menggunakan kayu. Mereka bertiga menjerit kesakitan.
Setelah dihajar, mereka bertiga dipersilakan memakai pakaian mereka kembali. Kuti mengatakan, mulai sekarang Aju, Bibi, dan Santan menjadi anggota geng Kuti. Mulai sekarang Kuti akan melindungi mereka. Santan senang mendengar hal itu. Namun Aju dan Bibi masih tidak terima atas perlakuan Kuti. Aju dan Bibi sangat membenci Kuti. Aju menatap Kuti dengan penuh kebencian. Mereka bertiga kemudian kembali ke kos-kosan. Malam hari, Bibi menangis sedih. Aju, Bibi, dan Santan membicarakan Kuti. Aju dan Bibi akan meminta bantuan preman untuk menghajar Kuti. Santan tidak setuju dengan ide itu. Namun, Santan tetap mendukung Aju dan Bibi. Aju mengajak Bibi dan Santan pergi ke sebuah bar, tempat para preman berkumpul. Aju mengatakan jika mereka sering berkumpul di bar, mereka akan kenal dan dekat dengan para preman. Bibi dan Santan setuju dengan ide itu. Mereka bertiga kemudian masuk ke dalam bar. Selama berhari-hari, Aju, Bibi, dan Santan menghabiskan waktu dan uangnya di dalam bar itu. Namun mereka bertiga tidak kunjung mempunyai kenalan preman. Mereka bertiga merasa buntu. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga pindah ke bar lain. Mereka bertiga pergi ke Mayuri Bar. Aju mendapatkan informasi pemilik Mayuri Bar adalah seorang preman yang berwajah sangar. Aju berniat untuk berkenalan dengan pemilik Mayuri Bar. Mereka bertiga lalu masuk ke dalam Mayuri Bar. Selama berhari-hari, mereka bertiga menghabiskan waktu dan uangnya di Mayuri Bar. Namun, Aju tidak mempunyai kesempatan untuk berkenalan dengan pemilik Mayuri Bar karena pemilik Mayuri Bar dijaga ketat oleh 2 bodyguard yang bertubuh besar. Aju bingung harus bagaimana. Suatu hari, ketika mereka bertiga mengantri untuk buang air kecil di kamar mandi Mayuri Bar, secara tidak sengaja seorang pria bernama Rangga menyalakan udutnya melalui udut Bibi. Rangga mengajak Aju, Bibi, dan Santan mengobrol basa-basi. Aju, Bibi, dan Santan tidak kenal dengan Rangga. Mereka bertiga cuek saja kepada Rangga. Hari demi hari, Aju, Bibi, dan Santan terus menghabiskan waktunya di Mayuri Bar. Suatu malam, mereka melihat Rangga duduk sendirian. Mereka bertiga cuek saja kepada Rangga. Tetapi, mereka melihat pemilik Mayuri Bar menunduk dan melayani Rangga. Artinya, Rangga bukan orang sembarangan. Aju, Bibi, dan Santan baru tahu tentang hal itu. Mereka bertiga ingin berkenalan dengan Rangga. Namun mereka bertiga ketakutan. Bibi memberanikan diri berkenalan dengan Rangga. Tanpa diduga, Rangga menyambut mereka bertiga dengan baik. Rangga menyuruh Aju, Bibi, dan Santan duduk bersama Rangga. Mereka berempat berkenalan satu sama lain. Ketika Rangga menggebrak meja untuk memesan makanan, semua orang mengeluarkan pedang untuk melindungi Rangga. Semua orang mengira Rangga sedang marah. Ternyata Rangga hanya ingin memesan makanan. Aju, Bibi, dan Santan baru sadar semua preman di dalam Mayuri Bar adalah anak buah Rangga. Ternyata Rangga adalah seorang preman yang ditakuti. Aju, Bibi, dan Santan senang bisa berkenalan dengan Rangga. Setelah minum dan mengobrol, Rangga kembali pulang. Terlihat puluhan preman berjalan di belakang Rangga untuk melindungi Rangga. Aju, Bibi, dan Santan lalu kembali pulang. Besok malam, Aju, Bibi, dan Santan duduk bersama Rangga di Mayuri Bar. Mereka berempat semakin akrab. Rangga mengenalkan mereka bertiga kepada tangan kanan Rangga bernama Amban, supir Rangga yang sudah tua bernama Nanjapa, dan anak buah Rangga lainnya. Mereka semua berjoget bersama. Rangga menyukai Aju, Bibi, dan Santan. Mereka bertiga terus menghabiskan waktu bersama Rangga. Hal itu membuat kuliah mereka terbengkalai. Sore hari, Amban menjemput Aju, Bibi, dan Santan di kos-kosan. Mereka semua pergi ke Mayuri Bar. Di sana, mereka semua mengobrol bersama. Aju, Bibi, dan Santan mengatakan mereka ingin ikut bertarung bersama Rangga dan anak buahnya. Namun, Rangga melarang.
Rangga memerintahkan Aju, Bibi, dan Santan untuk fokus belajar. Mereka bertiga bertanya kepada Rangga bagaimana Rangga bisa menjadi seorang preman yang ditakuti. Amban mulai bercerita. Dahulu Rangga adalah penjual jus. Ketika Rangga sedang berjualan, dua orang preman yang saling berseteru ingin bertarung di depan kedai jus Rangga. Sembari memegang pembuka botol, Rangga marah dan mengusir mereka semua. Rangga menghajar dua preman itu hingga babak belur. Melihat keberanian Rangga, seorang preman senior bernama Reddy kagum atas keberanian Rangga. Reddy langsung menjadikan Rangga sebagai anak buahnya. Suatu hari, Reddy berhadapan dengan musuhnya. Reddy hanya membawa Rangga seorang, sedangkan musuhnya membawa belasan anak buahnya. Reddy menyuruh Rangga untuk menghajar musuhnya. Rangga mengambil senjata andalannya, yakni pembuka botol yang terdapat pisau di sisi lainnya. Rangga langsung menghajar mereka semua hingga tewas. Rangga membakar markas musuh Reddy. Semua itu Rangga lakukan sendirian. Mendengar Rangga bergabung bersama Reddy, Ibunda Rangga marah dan melarang Rangga menjadi seorang preman. Namun Rangga tidak peduli. Rangga tetap akan menjadi seorang preman karena Rangga suka bertarung. Rangga kemudian mengundurkan diri menjadi anak buah Reddy. Rangga ingin meniti karirnya sendiri sebagai seorang preman. Reddy mengizinkan Rangga. Beberapa tahun kemudian, Rangga menjadi preman yang ditakuti. Rangga merasakan kesenangan tersendiri setelah menghajar para preman. Setelah mendengar cerita masa lalu Rangga, Aju, Bibi, dan Santan kembali pulang. Pagi hari, Rangga mengajak mereka bertiga berkumpul di rumahnya. Aju, Bibi, dan Santan terpukau melihat rumah megah yang ditinggali Rangga. Mereka semua kemudian berangkat ke lapangan futsal. Setibanya di lapangan futsal, Rangga memerintahkan para anak buahnya untuk menghajar para pemain futsal yang telah berbuat onar di wilayahnya kemarin. Anak buah Rangga langsung menghajar para pemain futsal itu. Aju, Bibi, dan Santan dilarang ikut bertarung. Aju, Bibi, dan Santan patuh dan menurut saja. Pertarungan demi pertarungan terus dilakukan. Mereka semua terus menghabiskan waktu bersama. Rangga sangat menyayangi Aju, Bibi, dan Santan. Rangga tidak ingin berpisah dengan mereka bertiga. Pagi hari, Rangga mengajarkan para anak buahnya cara menembak. Malam hari, seperti biasa, mereka semua berkumpul bersama. Aju, Bibi, dan Santan bingung mengapa Rangga tidak pernah ikut bertarung. Mereka bertiga bertanya kepada Amban mengapa Rangga tidak pernah ikut bertarung. Amban menjawab, dahulu abang Rangga mencoba membunuh Rangga. Tanpa berpikir panjang, Rangga membalas dan membunuh abangnya sendiri. Rangga lalu mengubur abangnya di dapur. Darah abangnya Rangga tumpahkan ke tembok. Tak lama setelah itu, Ibunda Rangga meninggal dunia. Rangga menangis sedih atas meninggalnya sang ibu. Sejak itu, Rangga bersumpah atas mendiang sang ibu, Rangga tidak akan pernah bertarung lagi. Aju, Bibi, dan Santan kaget mendengar hal itu. Mereka bertiga tidak percaya Rangga membunuh abangnya sendiri. Aju, Bibi, dan Santan yakin Rangga tidak membunuh abangnya. Mereka bertiga kemudian kembali pulang. Ketika mengantarkan Aju, Bibi, dan Santan pulang, penjaga kos menegur Amban. Amban kesal dan memberitahu hal itu kepada Rangga. Rangga memerintahkan Amban untuk membawa semua barang-barang Aju, Bibi, dan Santan ke rumahnya. Aju, Bibi, dan Santan lalu tidur di rumah lama milik Rangga. Pagi hari, Aju, Bibi, dan Santan kaget melihat rumah lama milik Rangga. Rangga menelpon dan mengatakan, mulai sekarang mereka bertiga akan tinggal di sana. Rangga juga memberikan satu motor baru untuk mereka. Aju, Bibi, dan Santan senang menerima hal itu. Mereka bertiga kemudian berangkat ke kampus naik motor baru. Setibanya di kampus, Kuti meletakkan motor baru mereka di luar kampus. Kuti melarang masa baru menggunakan motor di kampus. Aju, Bibi, dan Santan kesal kepada Kuti. Aju, Bibi, dan Santan akan melaporkan Kuti kepada Rangga.
Malam hari di Mayuri Bar, Aju, Bibi dan Santan menceritakan masa orientasinya di kampus kepada Rangga. Karena mereka masih mahasiswa baru, mereka harus terima jika dipukul oleh seniornya. Rangga marah mendengar hal itu. Rangga langsung berdiri dan ingin menghajar Kuti dan gengnya saat itu juga. Namun Bibi melarang. Bibi ingin Kuti dan gengnya dipukul di depan mahasiswa lainnya di kampus. Rangga setuju dengan ide Bibi. Besok pagi di kampus ada perayaan Happy Holi. Mereka semua merayakan Happy Holi dengan riang gembira. Ketika perayaan itu selesai, Rangga, Amban dan 2 anak buahnya datang ke kampus. Rangga kemudian duduk di warung dan memesan teh susu. Bibi memanggil dan memaki-maki Kuti di telepon. Kuti marah dan mendatangi Bibi bersama gengnya. Kuti berlari menghampiri Bibi dan menampar Bibi. Rangga marah melihat hal itu. Rangga berteriak menyuruh anak buahnya untuk menghajar Kuti dan gengnya. Amban dan 2 anak buah Rangga langsung menghajar Kuti dan gengnya. Rangga geram dan ingin ikut bertarung. Namun seperti biasa Rangga tidak ikut bertarung. Rangga hanya menginstruksikan para anak buahnya. Mahasiswa senior yang lain datang dan mengeroyok Rangga. Dari samping, Nanjapa datang dan menghajar mereka semua. Meskipun sudah tua, Nanjapa jago baku hantam. Nanjapa menghajar para mahasiswa senior hingga babak belur. Kuti dan gengnya jatuh tersungkur. Rangga mengatakan di depan semua mahasiswa, Aju, Bibi dan Santan adalah anggota gengnya. Siapapun yang menyentuh mereka bertiga akan berhadapan dengan Rangga. Rangga lalu mengucapkan Happy Holi kepada para mahasiswa. Besok pagi, Aju, Bibi dan Santan pergi ke kampus. Mereka bertiga beraktivitas seperti biasa. Para mahasiswi terpukau kepada mereka bertiga. Sekarang, Kuti dan gengnya tunduk kepada Aju, Bibi dan Santan. Aju, Bibi dan Santan senang melihat hal itu. Suatu pagi, Aju, Bibi dan Santan mengikuti ujian tengah semester. Malam harinya, mereka menghabiskan waktu bersama Rangga. Karena mabuk berat, Aju dan Bibi tidur di rumah orang lain. Ibunda Bibi menelpon Bibi. Karena tidak ada Bibi, Rangga menjawab telepon Ibunda Bibi. Mereka berdua mengobrol. Rangga memperkenalkan dirinya kepada Ibunda Bibi. Ibunda Bibi mengatakan Bibi selalu bercerita mengenai Rangga. Bibi mengatakan Rangga adalah segalanya. Rangga terharu mendengar hal itu. Beberapa hari kemudian, hasil ujian tengah semester para mahasiswa sudah keluar. Rangga membangunkan Aju, Bibi dan Santan dan mengantar mereka ke kampus. Karena Aju, Bibi dan Santan jarang belajar, beberapa mata kuliah mereka dinyatakan tidak lulus. Mereka bertiga kemudian dipanggil ketua dekan. Sang dekan menunjukkan pistol yang ditemukan di dalam tas Aju. Sang dekan menegur keras mereka bertiga. Di depan Aju, Bibi dan Santan, sang dekan menelpon orang tua mereka dan memberitahu hasil ujian tengah semester mereka semua tidak lulus. Your son and his friends have failed all subjects. Dekan memberikan peringatan keras kepada Aju, Bibi dan Santan. Dekan mewajibkan mereka untuk lulus di semua mata kuliah di ujian akhir semester ini. Jika tidak, Aju, Bibi dan Santan harus mengajukan cuti. Aju, Bibi dan Santan keluar ruangan dan melepon orang tua mereka. Mereka bertiga menjelaskan kalau tidak ada masalah di kampus. Semuanya baik-baik saja. Orang tua Aju, Bibi dan Santan percaya dengan mereka. Aju, Bibi dan Santan lalu mengobrol. Mereka sepakat akan belajar dengan giat agar mereka lulus di semua mata kuliah di ujian akhir semester ini. Mereka bertiga akan mengatakan kepada Rangga untuk fokus belajar. Malam hari, mereka bertiga menemani Rangga melakukan kesepakatan bisnis dengan salah satu anak buah Reddy. Setelah melakukan kesepakatan, Rangga berjalan masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba, dari belakang, para anak buah Reddy datang dengan jumlah yang banyak. Mereka semua mengeroyok Rangga. Amban, Nanjapa, dan anak buah Rangga menghajar mereka. Ketika anak buah Reddy ingin menusuk Bibi dengan pedang,
Rangga menahan pedang itu hingga tangannya berdarah. Rangga menghajar anak buah Reddy menggunakan mobil. Karena anak buah Reddy terlalu banyak, Rangga menyuruh para anak buahnya untuk masuk ke dalam mobil. Rangga lalu kabur menyelamatkan diri. Namun ada satu anak buah Rangga yang tertinggal. Rangga putar balik untuk menyelamatkan satu anak buahnya itu. Rangga tidak pernah meninggalkan para anak buahnya. Setelah memastikan semua anak buahnya masuk ke dalam mobil, Rangga kabur menyelamatkan diri. Rangga lalu mengantar Aju, Bibi, dan Santan pulang. Ketika Aju, Bibi, dan Santan hendak mengatakan mereka tidak ingin diganggu dulu karena harus fokus belajar, Rangga lebih dulu berbicara dan mengajak mereka merayakan ulang tahunnya besok malam. Aju, Bibi, dan Santan bingung harus bagaimana. Mereka bertiga patuh dan menurut saja. Besok malam, Aju, Bibi, dan Santan mendatangi pesta ulang tahun Rangga. Rangga dan semua anak buahnya berkumpul untuk memeriahkan acara. Mereka semua bernyanyi dan berjoget bersama. Di tengah-tengah acara, Ibunda Bibi menelpon Bibi. Rangga langsung menyuruh semua anak buahnya untuk diam. Rangga sangat menghormati seorang ibu. Setelah Ibunda Bibi menutup teleponnya, Rangga dan para anak buahnya lanjut berpesta. Mereka semua lalu berpindah ke tempat Aju, Bibi, dan Santan tinggal. Mereka semua minum-minum di sana hingga mabuk. Pagi hari, Aju, Bibi, dan Santan berangkat ke kampus. Karena kelelahan, mereka bertiga tidur di kampus. Mereka bertiga tidak mendengarkan dosen. Setelah kuliah, mereka bertiga kembali pulang. Aju, Bibi, dan Santan akan mengatakan kepada Rangga bahwa mereka harus fokus belajar. Mereka tidak bisa ikut berkumpul dahulu. Namun ketika mereka tiba di tempat tinggal mereka, Rangga dan para anak buahnya sudah berkumpul di sana. Mereka semua bersenang-senang. Aju, Bibi, dan Santan gagal lagi memberitahu Rangga bahwa mereka harus fokus belajar. Malam hari, mereka semua bermain tebak-tebakan. Namun, Aju, Bibi, dan Santan tidak fokus dalam bermain. Rangga marah kepada mereka bertiga karena tidak fokus dalam bermain. Amban berhasil menenangkan Rangga. Tak lama kemudian, Rangga dan para anak buahnya kembali pulang. Setelah Rangga dan para anak buahnya pulang, Aju, Bibi, dan Santan membicarakan kuliah mereka. Mereka harus fokus belajar untuk ujian akhir semester. Bibi mulai emosi kepada Rangga. Bibi akan berbicara dengan tegas kepada Rangga. Aju dan Santan mengatakan Bibi tidak boleh emosi ketika berbicara dengan Rangga. Karena jika Rangga marah, Rangga bisa membunuh Bibi seperti Rangga membunuh abangnya sendiri. Bibi tidak percaya Rangga membunuh abangnya sendiri. Aju, Bibi, dan Santan ingin membuktikan hal itu. Bibi mengambil pisau dan menggerus tembok. Ternyata di tembok itu ada warna merah darah. Aju, Bibi, dan Santan kemudian pergi ke dapur dan melihat. Ternyata di lantai dapur ada bekas semen. Artinya Rangga benar-benar mengubur abangnya di dapur. Aju, Bibi, dan Santan semakin ketakutan. Mereka bertiga berlari keluar. Karena takut akan mayat abang Rangga di dapur, Aju, Bibi, dan Santan tidur ditemani seorang wanita yang merupakan teman Rangga. Pagi hari, Aju, Bibi, dan Santan berangkat ke kampus. Karena tidur di kelas, sang dosen memarahi mereka bertiga. Malam hari, mereka bertiga tidak pulang. Mereka bertiga masih takut akan mayat abang Rangga di dapur. Mereka bertiga lalu mengobrol sejenak. Mereka bertiga ingin menghabisi Rangga, tetapi mereka bertiga tidak berani melakukan hal itu. Mereka bertiga kemudian menemui Reddy. Aju, Bibi, dan Santan bekerja sama dengan Reddy untuk menghabisi Rangga. Reddy memerintahkan Bibi untuk menelpon Reddy ketika Rangga sendirian. Bibi akan melakukan hal itu. Setelah menemui Reddy, Aju, Bibi, dan Santan menghampiri Rangga. Terlihat Rangga sedang marah kepada dua anak buahnya yang berkhianat.
Rangga membawa dua anak buahnya itu ke kamar mandi. Rangga memerintahkan Amban untuk menghajar dua anak buahnya itu. Hal itu membuat Aju, Bibi dan Santan semakin ketakutan. Aju, Bibi dan Santan lalu berlari pulang. Mereka bertiga mengemasi barang-barangnya. Mereka bertiga akan bersembunyi dari Rangga agar bisa fokus belajar. Mereka bertiga lalu pindah ke kos-kosan salah satu teman mereka. Pagi hari, Aju, Bibi dan Santan pindah ke kos-kosan salah satu teman mereka. Mulai sekarang, mereka bertiga tinggal di sana. Beberapa hari sudah mereka bertiga tinggal di sana. Selama tinggal di sana, mereka bertiga bisa fokus belajar. Di sisi lain, Rangga dan para anak buahnya terus mencari Aju, Bibi dan Santan. Rangga khawatir karena tidak mengetahui keberadaan mereka. Rangga mencari mereka bertiga sampai mengobrak-abrik kampus. Rangga menghajar Kuti dan bertanya di mana keberadaan Aju, Bibi dan Santan. Kuti menjawab ia tidak tahu. Hal itu disiarkan di media televisi lokal. Aju, Bibi dan Santan kaget melihat hal itu. Akhirnya Bibi memberanikan diri menelpon Rangga. Bibi mengatakan ia akan menemui Rangga nanti malam. Bibi kemudian menutup teleponnya dan menelpon Reddy. Aju, Bibi dan Santan lalu mempersiapkan diri untuk menemui Rangga. Malam hari, Aju, Bibi dan Santan kembali ke rumah Rangga. Tak lama kemudian, Rangga datang menemui mereka. Bibi mengatakan, Rangga, niat kami mendekatimu karena kami ingin memberikan pelajaran kepada Kuti. Namun setelah kami dekat denganmu, kami menghabiskan waktu bersamamu dan para anak buahmu. Akibatnya kuliah kami terbengkalai dan kami terancam tidak lulus. Mulai sekarang kami ingin fokus belajar. Mulai sekarang kau harus meninggalkan kami. Rangga baru tahu niat mereka mendekati dirinya. Rangga kecewa berat mendengar hal itu. Tanpa basa-basi, Rangga menelpon Amban dan menyuruh semua anak buahnya untuk datang. Setelah menutup teleponnya, Rangga menangis karena merindukan ibundanya. Rangga merasa kesepian. Setelah menangis, Rangga mengudut dan memakai kacamata. Tiba-tiba, Reddy dan para anak buahnya datang dengan kekuatan penuh. Rangga langsung mengunci semua pintu dan melarang Aju, Bibi dan Santan keluar. Rangga akan melindungi Aju, Bibi dan Santan. Rangga kemudian berjalan keluar. Aju, Bibi dan Santan melihat dari balkon. Beberapa anak buah Reddy langsung memukul Rangga hingga terjatuh. Namun Rangga tidak membalas. Reddy tertawa dan mengucapkan terima kasih kepada Bibi karena sudah menelponnya. Rangga baru sadar Aju, Bibi dan Santan telah berkhianat. Rangga marah besar mengetahui hal itu. Rangga lalu menggunakan kacamatanya lagi dan bangkit berdiri. Rangga langsung menghajar beberapa anak buah Reddy hingga tewas. Reddy dan para anak buahnya kaget melihat Rangga yang bertarung kembali. Aju, Bibi dan Santan juga kaget melihat hal itu. Aju, Bibi dan Santan semakin ketakutan. Para anak buah Reddy melempar bom molotov ke mobil Rangga. Rangga marah dan menghajar mereka semua hingga tewas. Rangga mengambil kayu panjang dan terus menghajar para anak buah Reddy. Rangga mengeluarkan senjata andalannya dahulu, yakni pembuka botol. Reddy ketakutan melihat pembuka botol itu. Para anak buah Reddy yang tersisa maju ke depan dan mengeroyok Rangga. Rangga menusuk para anak buah Reddy dengan pisau hingga tewas. Setelah membunuh semua anak buah Reddy, Rangga melompat ke arah Reddy dan menusuk Reddy dengan pisau hingga tewas. Setelah membunuh Reddy, Rangga berteriak di depan mayat Reddy. Tak lama kemudian, Amban dan para anak buah Rangga datang ke sana. Rangga langsung berlari mengejar Aju, Bibi dan Santan. Para anak buah Rangga bingung melihat banyaknya mayat. Rangga mengunci semua pintu rumahnya agar para anak buahnya tidak masuk. Rangga ingin membunuh Aju, Bibi dan Santan dengan tangannya sendiri. Aju, Bibi dan Santan langsung bersembunyi. Rangga marah dan berteriak kepada Aju, Bibi dan Santan. Rangga mengatakan,
Selama ini aku kesepian. Aku tidak mempunyai teman yang tulus kepadaku. Semua orang mendekatiku hanya untuk minum-minum. Aku menyukai kalian bertiga. Kalian bertiga sudah aku anggap sebagai saudaraku. Tapi ternyata kalian bertiga hanya memanfaatkanku. Rangga lalu menangis terseduh-seduh. Rangga malu karena para anak buahnya melihat dirinya menangis. Para anak buah Rangga kasihan kepada Rangga. Ketika Aju, Bibi, dan Santan menampakkan diri dan meminta maaf, Rangga langsung melepaskan kapaknya ke arah mereka. Namun meleset. Ketika Rangga ingin membunuh mereka bertiga, Ibunda Bibi menelpon. Ibunda Bibi menanyakan kabar Rangga. Ibunda Bibi sangat menyayangi Rangga karena Rangga sudah menjaga Bibi. Ibunda Bibi berterima kasih kepada Rangga. Rangga terdiam membisu. Seketika itu, emosi Rangga menjadi reda. Namun Rangga tetap marah dan mengatakan, mulai sekarang Aju, Bibi, dan Santan tidak lagi menjadi bagian dari anak buah Rangga. Rangga lalu berjalan keluar. Para anak buah Rangga berusaha menenangkan Rangga. Amban memakaikan jaket Rangga, sedangkan Nanjappa mengusap air mata Rangga. Sebelum pergi, Rangga mengatakan kepada mereka, Aju, Bibi, Santan, kalian bertiga harus lulus semua mata kuliah di ujian akhir semester ini. Jika tidak, aku akan menghajar kalian. Rangga lalu kembali pulang. Beberapa hari kemudian, mereka semua mengikuti ujian akhir. Setelah ujian, seminggu kemudian mereka melihat hasil tes mereka. Dan ternyata Santan dinyatakan lulus semua mata kuliah. Sedangkan Aju dan Bibi tidak lulus di satu mata kuliah. Aju dan Bibi sedih melihat hasil tes itu. Meskipun begitu, nilai Aju, Bibi, dan Santan terbilang bagus dibandingkan teman-teman lainnya. Mereka bertiga lalu berjalan keluar. Di depan gerbang kampus, Rangga dan para anak buahnya mengejar Aju, Bibi, dan Santan karena Aju dan Bibi tidak lulus di satu mata kuliah. Habis. Apa pesan dari film ini? Sebagai mahasiswa, belajarlah dengan tekun agar mendapatkan nilai yang tinggi. Namun, sebagai mahasiswa boleh saja melakukan aktivitas lain seperti menjalankan hobi, berorganisasi, dan lain-lain. Tetapi, jangan sampai itu semua mengganggu tugas utama kalian, yakni belajar. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.